Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Gina Soraya dari kelas manajemen 3C. Hari ini saya akan membahas tentang bab 2, yaitu tentang perilaku belanja pelanggan dalam bisnis retail, yaitu salah satu mata kuliah dari manajemen retail yang diampu oleh dosen Ibu Susanti Maulani SEMM. Nah, dalam bab ini kita bakalan membahas tentang gimana sih kalau konsumen itu memutuskan untuk membeli barang atau membeli produk, atau dia memilih tentang jasa yang bakalan dia pakai untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, di sini kita bakalan ngebahas bareng-bareng. Nah, kita langsung masuk aja. Kenapa sih kita itu perlu mempelajari perilaku dari konsumen sendiri kan? Nah, dari buku yang manajemen retail, strategi dan implementasi operasional itu membahas kalau misalnya perilaku konsumen ini didefinisikan sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengonsumsi, lalu menghabiskan baik produk atau jasa, termasuk proses ketika si pelanggan itu untuk memutuskan mendahului dari tindakan yang itu. Dan yang kedua, perilaku konsumen itu adalah perilaku yang ditunjukkan oleh konsumen dalam mencari informasi, terus mencari, membeli, menggunakan, lalu mereka mengevaluasi, dan juga mereka mengonsumsi produk atau jasa dan ide yang diharapkan dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Di sini mereka mencari informasi pastinya kan. Sebelum kalian membeli produk atau jasa itu, kalian pasti bakal mikir, apa aja nih yang bakalan saya dapatkan dari produk itu ataupun jasa itu. Terus setelah kita udah puas dalam, kalau dibilang dalam mendapatkan informasi, akhirnya kita memutuskan untuk membeli. Setelah kita membeli, pasti kita nggak mungkin lah kalau nggak dipakai kan dari produk atau jasa tersebut, pasti bakal kita langsung pakai. Setelah itu kita setelah memakai itu pasti kita ngerasain nih efeknya dari produk atau jasa yang kita dapatkan. Lalu setelah mengonsumsi dari produk itu, sesuai nggak nih dengan harapan kita produk dan jasa itu. Kalau misalnya emang sesuai dengan harapan kita, pasti nanti kita bakalan ketagihan untuk bisa mengonsumsi kembali, atau bisa kita bakalan merekomendasikan orang-orang terdekat kita untuk bisa, ayo nih kita pakai produk ini aja. Jadinya si konsumen itu bakalan loyal sama produk atau jasa tersebut. Nah, terus di sini cara untuk menciptakan nilai tambah. Menciptakan nilai tambah itu ada 5. Yang satu nilai produk, yang kedua dari nilai penetapan harga, yang ketiga nilai letak lokasi, yang keempat nilai layanan konsumen, yang kelima nilai penyajian suasana. Kita bahas satu ya. Nilai produknya sendiri tadi kita bisa mendapatkan sesuai dengan yang kita harapkan dari produk itu. Misalnya kalau misalnya di sini mereka mendapatkan, kalau misalnya ada suatu toko, ceritanya kalian itu mungkin orangnya nggak sesuai dengan ukuran saya nih, saya ukurannya jumbo atau ukuran apa, nggak taunya ada toko yang menjual pakaian yang sesuai dengan ukuran kita. Nah, di situ itu menjadi nilai tambah dari satu produk itu, karena mereka menjual atau menyediakan produk yang kita butuhkan lebih dari yang biasanya. Biasanya kan pasti ukuran S, M, L atau XL paling gede, tapi karena nggak sesuai dengan ukuran kita, kita pasti bakalan nyari informasi di mana si toko ini yang menjual produk sesuai dengan kebutuhan kita, yaitu ukurannya lebih dari yang biasanya. Karena ketika kita udah nemuin nih, pasti kita, ini ternyata mereka bisa menjual produk yang kita butuhin nih. Nah, ada nggak nih yang lain seperti mungkin celana atau baju atau apapun yang kalian butuhkan. Oke, dari situ nilai tambahnya. Yang kedua nilai penetapan harga. Jadi yang menjadi nilai tambahnya itu pasti kalian mikirnya, penetapan nilai tambah itu kan kalau produk satu dari toko satu ke toko yang lain itu pasti bakalan menjual harga yang berbeda-beda, ataupun mereka nggak beda tipis lah, kalau dibilang ya 11-12. Terus menjadi penetapan harga dan menjadi nilai tambah di sini, mereka tuh menjual harganya tuh
murah sesuai dengan kantong masyarakat, tapi kualitasnya itu juga mereka dipertimbangkan juga. Terus yang ketiga, letak lokasinya pasti yang diharapkan dan menjadi nilai tambah bagi teman-teman itu kalau misalnya toko retail ini bisa dekat sama rumah kalian. Karena apa? Kalau misalnya jauh, pasti kalian bakal ngebuang waktu, bakal ngebuang biaya kalian kesananya. Walaupun emang nggak ngeluarin uang, walaupun kalian pakai pribadi, misalnya motor atau mobil, pasti kalian bakal ngeluarin uang karena mereka ngeluarin bahan bakar kan, pakai motor, pasti pakai bensin. Nah kalau misalnya kalian pakai Grab juga, kalian kan ngasih ongkos juga ke mamang Grabnya juga kan. Nah dari situ kalau misalnya dia dekat dari rumah, kalian mungkin bisa ngehemat waktu juga, terus kalian bisa langsung nih dapetin apa sesuai dengan kebutuhan kalian ke toko retail tersebut. Terus yang keempat, layanan konsumennya. Jadi di sini tuh kalau misalnya kita ada keluhan atau ada kendala sama produk atau jasa yang kita pengenin itu nggak sesuai, kita tuh bisa mengajukan namanya tuh kayak ya paling kayak kritik atau saran sama mereka sih. Terus disitu setelah layanan ini kita juga bisa kenal sama konsumennya, supaya kalau misalnya kita kenal sama konsumennya itu bukan karena alasan pribadi ya, tapi untuk bisnis kita. Jadi mungkin kalau misalnya kita udah kenal, kita bakal bisa kayak promosi ke orang-orang itu kan, kayak misalnya ayo nih kita beli ya, jadi promo nih, lagi ada promo kayak gitu. Pasti kan mereka juga bakalan tertarik walaupun lewat SMS atau lewat WA secara personal gitu. Terus pembayaran dengan sistem kredit atau bunga lunak, yaitu mungkin yang masyarakat tingkat dari tengah ke atas mungkin bisa pembayaran secara kredit. Tapi kalau misalnya masyarakat yang dari menengah ke bawah itu mungkin cash, karena kan mereka nggak suka kalau misalnya tentang kredit-kreditan yang kayak gitu, dan nggak semua orang juga sanggup kan. Dan yang terakhir, penyediaan suasana. Jadi di sini kalau misalnya tokonya nyaman, mereka juga pasti bakalan nyaman juga belanja di sana. Terus kalau misalnya nggak mungkin kan kalau kalian ngerasa kalau si tokonya itu kotor atau tokonya itu ya nggak sesuai dengan harapan kalian lah, pasti kalian juga pengennya toko itu tuh bisa nyaman buat. Yang penting kalau misalnya lagi panas-panas kayak gini kan, kalian pengennya adem, tokonya bisa adem juga. Terus kalau misalnya tokonya adem, kalian pasti bakal mikir ada wifi-nya nggak nih. Nah dari situ juga kalian bisa menjadi nilai tambah untuk konsumen. Masuk ke yang lain, 3 perspektif perilaku konsumen. Ada 3, yaitu perspektif pengambilan keputusan, perspektif pengalaman, perspektif pengaruh perilaku. Yang pertama dulu masuk ke perspektif pengambilan keputusan. Yang pertama ada keputusan keterlibatan tinggi sama keputusan keterlibatan rendah. Mudah sih kalau yang ini. Jadi kalau keterlibatan tinggi itu si konsumennya itu langsung lah kalau dibilang ke tokonya, langsung ke toko retailnya itu untuk membeli dari proses awal sampai proses akhir. Jadi kayak contohnya ketika kalian beli emas, itu kalian nggak mungkin kalian itu menitipkan ke orang lain. Pastinya kalian bakalan terjun langsung ke tokonya, kalian bakal nyaksiin langsung gimana kalian proses pemilihan emas dari awal sampai akhir. Nah dari sini retail, dari kita sebagai toko retail misalnya, kita tuh harus sabar nanganin konsumen yang langsung kayak beli emas ya kayak gitu. Karena apa? Mereka pengambilan keputusannya itu lama banget, karena mereka harus mempertimbangkan apapun dari situ, kayak misalnya beratnya atau kualitas dari emasnya. Nah itu pasti bakalan ditanya-tanya segala macam. Dari sini kita sebagai retail itu harus lebih sabar. Terus kita juga harus detail juga informasinya, nggak boleh setengah-setengah. Karena apa? Di sini kalau misalnya si konsumen dapatnya setengah-setengah, itu pasti bakalan mikirnya dia bakalan membandingkan satu toko dengan satu toko yang lainnya, mungkin berdasarkan pengalaman dia. Misalnya mereka belinya di toko emas Pantas, terus mereka belinya tokonya di emas yang ada di PGC. Pasti kalian mikir, wah kalau misalnya toko emas yang di PGC ini ngasih informasinya setengah-setengah nih, belum tentu kualitasnya yang mereka bilang itu juga bagus seperti yang di toko emas Pantas. Sementara toko emas Pantas itu memberikan informasinya lengkap, terus dikasih tahu juga bahan-bahannya dari apa segala macem. Akhirnya kan mereka mikirnya, wah udahlah saya belinya di toko emas Pantas aja. Nah itu sebagai informasi pembanding, akhirnya mereka nggak bakalan beli di toko kalian. Dari situ
Makanya di sini kenapa harus diberikan informasi secara lengkap itu kayak gitu. Nah, yang keterlibatan rendah ini, oh ya, yang tadi balik lagi, kalau yang misalnya keterlibatan tinggi itu juga ketika mereka beli produk, mereka itu kan ngambil keputusannya kan lama nih, karena kalau misalnya mereka asal ngambil keputusan langsung tanpa mempertimbangkan dari yang lainnya kayak misalnya berat atau segala macamnya, nanti nih ketika mereka udah mengonsumsi pasti mereka bakal ngerasa rugi. Nah, mereka dan itu nggak bisa diganti sama produk lain kan. Jadi nggak mungkin kalau misalnya toko emas itu mau menukar emas dengan emas yang lain juga, pastinya harus sesuai dengan pilihannya mereka juga kan. Nah, karena itu di sini keputusan keterlibatan tinggi itu konsumen diwajibkan untuk terjun langsung karena mereka harus mempertimbangkan segala hal di dalamnya. Dan yang kedua yaitu keputusan keterlibatan rendah, dimana kalau misalnya kalian beli produk di sini tuh kalian bisa kalian tuh nggak usah harus terjun langsung ke tempatnya. Kalian bisa memakai orang lain untuk sebagai walinya, kalau bilang kayak sebagai pengganti kaliannya lah, terserah. Terus habis itu juga ketika kalian beli produk itu kalian nggak sesuai dengan selera kalian tuh nggak ngerasa rugi. Kalian juga ya udahlah, nggak apa-apa diganti sama produk lain yang sesuai. Misalnya kalian beli makanan ringan tapi rasa kentang kayak gitu, kayak Lay's atau juga Citato, itu kan keripik kentang kan sama-sama. Setelah itu kalian tuh senengnya Lay's tapi teman kalian tuh malah beli Citato. Nah, kalian nggak ngerasa rugi dan akhirnya ya udahlah, nggak apa-apa, kalau ini kan sama-sama keripik kentang juga. Jadi kalian tetap kebutuhan kalian tuh sama keinginan kalian tuh tersampaikan karena bisa digantikan sama produk lain. Terus ada perspektif pengalaman yang kedua, yaitu pembelian diakibatkan pencarian keragaman. Jadi di sini tuh pembelian ini mengacu pada kecenderungan konsumen untuk secara spontan membeli merek produk baru meskipun mereka telah mengungkapkan kepuasan mereka terhadap merek yang lama. Jadi karena mereka itu mencoba untuk mengurangi kejenuhan dan akhirnya mereka mencoba untuk membeli produk yang baru. Contohnya kalian beli produk kosmetik, kalian itu emang udah ngerasa cocok dan ngerasa puas sama produk kosmetik kalian yang biasa kalian pakai kan. Nggak taunya karena kalian bete nih, akhirnya kalian tuh udahlah, aku pengen beli produk yang baru aja, tapi nggak ngerasa bosan sama produk yang lama. Akhirnya kalian coba beli produk yang baru. Di sini tuh titik poinnya tuh keputusan pembelian diakibat keragaman itu kalian tuh cuma ngerasa ngilangin dari bosannya kalian. Karena kalau misalnya supaya apa ya, kalau misalnya kalian beli produk lama kan kalian ngerasanya tuh ya nggak bosan juga sih. Cuman kalau misalnya dari perspektif yang ini tuh, dengan membeli produk yang baru ini, konsumen itu mencoba untuk membuat diri mereka menjadi lebih baik. Nggak ada salahnya kalian beli produk yang lama dan kalian masih puas sama produk yang lama juga kan. Nah, cuman untuk kesenangan kalian aja. Yang kedua, pembelian berdasarkan kata hati atau impulsif. Nah, yang ini yang paling bermasalah karena di sini tuh kalian merasa kalian tuh butuh sama produk yang baru, tapi kalian butuh lagi sama produk yang lainnya. Walaupun kalian belum mengonsumsi produk yang lama atau produk yang baru kalian beli, nggak tanya kalian kayak ya jelalatan matanya lah kalau dibilang. Pembelian impulsif lah kalau dibilang ini tindakan membeli produk sebelumnya tidak diakui secara sadar sebagai hasil dari suatu pertimbangan atau niat pembeli yang terbentuk sebelum memasuki toko. Pembelian impulsif itu suatu desakan hati yang tiba-tiba dengan penuh kekuatan terus bertahan dan tidak direncanakan untuk membeli sesuatu secara langsung tanpa banyak memperhatikan pada akhirnya. Kalian cuma pengennya aja. Kalau dibilang di sini pembelian impulsif itu kalian tuh kalau dibilang bahasa kasarnya kalian itu cuma pengennya aja, tapi kalian tuh kalian nggak mikir nih akhirnya itu nanti bakalan kayak gimana ketika kalian udah membeli produk itu. Kalau misalnya kalian beli produk kosmetik tapi nggak sesuai dengan
pengennya kalian, tapi kalian cuma pengennya aja. Akhirnya ketika mereka kalian pakai dan itu nggak sesuai dengan ekspektasi kalian itu rugi. Nah makanya itu nggak disarankan kalau pembelian impulsif ini, makanya kalian harus ngerencanain dulu ketika kalian mau membeli satu produk. Yang terakhir, perspektif pengaruh perilaku. Yang pertama, actual self concept, yaitu di sini konsep. Jadi kalian menilai diri kalian sendiri terhadap individu yang bersangkutan. Jadi misalnya kalian ngerasa kalau diri kalian itu bodoh, diri kalian itu tidak menarik, kurang gaul dan segala macam. Nah ini nih konsep dari actual konsep. Dan yang kedua, idea self concept, itu konsep yang dimana konsep diri yang ideal yang diinginkan dan diharapkan oleh individu yang bersangkutan. Jadi misalnya karena kalian tadi ngerasa kalian itu bodoh, nggak cantik, kalian nggak menarik, kalian tuh mengharapkan kalau kalian itu bakalan pintar, kalian itu bakalan menarik, kalian bakalan banyak teman juga, kalian bisa bergaul juga dari situ. Nah ini namanya idea self concept. Sementara social self conceptnya itu sendiri, jadi kalau tadi actual self concept itu berdasarkan diri kalian sendiri, konsep dari diri kalian. Kalau social self concept itu adalah penilaian dari orang lain terhadap satu individu yang bersangkutan. Jadi misalnya si A menilai tentang si B, si A itu dia menilai kalau misalnya si B itu dia kurang cantik, kurang menarik, dan kurang pergaulan. Dan ini dinamakan social self concept. Terus idea social self concept itu jadi yang tadi diharapkan si A terhadap si B itu bisa terwujud. Jadi sesuai dengan itu kan lingkungan sosial, tapi kalau tadi idea self concept itu berdasarkan diri sendiri, kalau sosial itu berdasarkan orang lain. Lanjut kita masuk ke motif belanja konsumen. Motif belanja konsumen ini ada 4, yaitu motif primer, karena di sini motifnya berdasarkan kategori umum atau kalian membeli produknya karena berdasarkan kategori umum atau yang biasanya kalian beli. Yang kedua, motif selektif, ini motif belanjanya karena ada mungkin kalian suka sama modelnya, mungkin kalian suka karena mereknya, mungkin kalian suka juga karena kelas-kelas dari suatu produknya atau kelas-kelasnya apa. Cuman mungkin yang biasanya yang dibeli sama masyarakat itu kan karena modelnya bagus atau model terbaru, trendy, dan masih yang ngetren lah kalau dibilang zaman-zaman sekarang. Terus yang ketiga, motif rasional. Jadi di sini kalian tuh motifnya itu karena kalian ingin mendapatkan manfaat dari produk itu. Kalau misalnya motif emosional ini hampir mirip sama motif dari pembelian impulsif, karena kalian membeli produk itu karena satu kesenangannya aja atau secara emosional. Lanjut, motivasi belanja konsumen ini ada 2. Ada utilitarian shopping motivation, ada hedonic shopping motivation. Utilitarian shopping motivation ini seperti yang tadi saya bilang, motif rasional. Jadi kalian mengharapkan manfaat dari suatu produk yang kalian beli. Misalnya kalian pengen tadi kan beli kosmetik, kalian sesuai dengan karakter kalian, kayak misal lipstiknya, warna lipstiknya itu kalian nggak mau terlalu cerah, kayak warnanya nude atau warnanya yang sedikit gelap. Nah di sini kan kalian tuh cuma kalian tuh cuma pengen mendapatkan manfaat dari produk yang kalian beli. Sementara kalau hedonic shopping motivation itu mirip sama motif emosional karena dia didasarkan kesenangan pribadi. Terus kalian ini di sini juga hedonic shopping motivation ini dia pemikirannya tuh subjektif atau emosional karena mencakup respon emosional, kesenangan panca indera karena mimpi dan pertimbangan estetis. Motivasi hedonis sendiri adalah motivasi konsumen untuk belanja karena berbelanja merupakan satu kesenangan tersendiri kan, sehingga mereka tidak memperhatikan manfaat dari produk yang mereka beli. Jadi mereka nggak mempertimbangkan pada akhirnya ketika mereka membeli produk, dan akhirnya mereka tuh nggak ngerasain efek terakhirnya kalian ketika kalian udah membeli produk itu tuh apa. Padahal itu nggak sesuai dengan harapan kalian dan nggak sesuai dengan manfaat yang bakalan kalian pakai juga kan ke depannya. Seperti itu.
Di sini kita bakalan memperdalam tentang hedonic shopping motivation. Pengertian hedonic shopping motivation ini ada di buku, yaitu segala perbuatan manusia, nggak tahu itu disadari atau enggaknya, atau timbul dari kekuatan luar atau dari kekuatan dalam, yang dasarnya itu mempunyai tujuan, yaitu dia mencari hal-hal yang kesenangan dan menghilangkan hal-hal yang menyakitkan. Kalau menurut Solomon sendiri, mereka mendefinisikan kalau hedonis itu adalah salah satu jenis kebutuhan berdasarkan arah motivasi yang bersifat subjektif dan eksperiental. Kalau subjektif ini mereka membahas tentang kalau misalnya ini tuh cuman kalau menganggap kalau subjektif itu mereka menganggap kalau motivasi belanja itu untuk meringankan kesepian, menghilangkan kebosanan, menganggap belanja itu sebagai olahraga dan juga kesenangan-kesenangan lainnya. Sementara kalau misalnya eksperiental ini, mereka tuh menjelaskan kalau hedonis ini menekankan atau kesenangan yang berhubungan dengan perasaan. Jadi balik lagi, kalau misalnya hedonis ini dia berhubungan dengan emosi seseorang atau mereka tentang cuma pengen nyari kesenangannya aja sih tuh. Terus kita masuk ke 6 faktor motivasi belanja hedonis. Yang pertama yaitu adventure shopping, yaitu mereka kalau adventure shopping sendiri ini, jadi kalau mereka tuh menganggap kalau hedonis shopping kalau belanja itu mereka tuh punya ada citra diri mereka sendiri, mereka menemukan dunia mereka sendiri. Kalau misalnya kita itu senang nih tentang shopping, nah jadi shopping itu udah ada di dalam mereka, udah ada di pikiran mereka, udah ada segala macam. Jadi tanpa belanja itu mereka bakalan stres atau segala macam lah. Pokoknya mereka udah menemukan di jati diri mereka itu kalau mereka itu suka shopping. Dan yang kedua, social shopping. Jadi kalau mereka beranggapan kalau shopping ini mereka tuh bisa berinteraksi sama keluarga, mereka bisa bertukar pikiran sama keluarga tentang shopping, kalau misalnya tentang belanja-belanja atau tentang produk-produk yang mereka beli dari situ. Terus kalau gratification, jadi shopping ini mereka menganggap kalau shopping itu bisa menghilangkan stres mereka bisa memperbaiki hati mereka yang sedang buruk, atau juga belanja itu sebagai ya menghilangkan dari problem-problem yang mereka hadapin ketika sehari-harinya, dan akhirnya mereka memutuskan untuk belanja menghilangkan stresnya dengan cara itu. Terus idea shopping, yaitu jadi mereka melihat tentang produk-produk yang baru yang sekarang lagi ngetren sama anak-anak itu apa. Terus mereka juga mencari kayak tentang wah ini ya sekarang lagi trending-trendingnya, ya sekarang lagi pada orang-orang tertarik itu apa. Nah ini namanya idea shopping. Yang kelima ada role shopping, yaitu mereka senang ketika belanja itu mereka senang bisa memberikan hadiah kepada orang lain atau memberikan sesuatu kepada orang lain, dan kesenangannya itu mereka lewat situ. Yang terakhir value shopping, kalau ini mereka menganggap kalau belanja itu suatu permainan. Jadi ketika itu kan kalian bakalan tawar-menawar sama seseorang juga, atau pada saat konsumen mencari tempat perbelanjaan yang menawarkan diskon, obrolan, ataupun tempat-tempat belanja dengan harga yang murah. Ini namanya value shopping. Kita masuk ke pembelian tak terencana. Pembelian tak rencana itu adalah perilaku pembelian yang dilakukan di dalam toko ketika pembelian ini dari apa yang telah direncanakan oleh konsumen pada saat mereka masuk ke dalam toko. Nah, pembelian rencana ini adalah satu tindakan pembelian yang dibuat tanpa direncanakan sebelumnya, atau keputusan pembelian dilakukan pada saat berada di dalam toko. Nah, pembelian tak rencana ini ada dua, yaitu reminder purchases sama impulse purchases. Sama faktor yang mempengaruhi pembelian tak terencana itu ada penggunaan daftar belanja, dan yang kedua pemilihan toko, dan yang terakhir pengaruh nuansa toko. Kita masuk ke pembelian tak terencana, ada dua kategori, yaitu reminder.
yaitu pembelian yang terjadi ketika konsumen melihat produk atau merek tertentu di dalam suatu toko dan akhirnya mereka teringat bahwa produk itu mereka itu butuh kalau dibilang. Nah ini jadi kalau dibilang mereka membutuhkan manfaat dari si produk itu. Yang kedua, impulse purchase, yaitu ketika konsumen melihat produk atau merek tertentu, kemudian konsumen menjadi tertarik untuk mendapatkannya, dan biasanya karena ada rangsangan yang menarik dari toko tersebut, mungkin karena faktor lain dari selain produknya, atau mungkin mereka suka sama musiknya, atau mereka suka sama ya kayak misalnya suasana tokonya yang emang asik lah kalau dibilang untuk kalian menetap di situ. Nah, terus di sini kita masuk ke faktor yang mempengaruhi pembelian tak terencana. Yang pertama ada penggunaan daftar belanja pemilihan. Daftar belanja jadi sebuah daftar unit yang digunakan untuk sebuah pembelian, dan juga bisa diartikan kalau daftar ini adalah barang-barang yang heterogen yang diinginkan oleh seseorang. Terus di sini jadi kalau misalnya dalam The Free Dictionary itu menjelaskan bahwa kalau daftar belanja ini sebuah daftar yang tertulis dari barang-barang yang akan dibeli pada saat akan belanja, atau daftar dari unit-unit yang disadari dan diminta. Konsumen sering menyusun daftar belanja ketika mereka bakalan mereka membutuhkan sesuatu lah kalau dibilang, supaya supaya mereka tuh sesuai dengan kebutuhan mereka sih kalau misalnya mereka melakukan daftar belanja. Tapi kalau misalnya mereka nggak melakukan daftar belanja, itu pasti hal-hal atau barang-barang yang menurut mereka nggak dibutuhin itu akhirnya mereka beli karena mereka cuma pengen seneng liatnya aja dari produk itu, padahal mereka nggak tahu mereka itu butuh enggaknya. Dan di sini kita masuk kedua, yaitu pemilihan toko. Jadi di sini hal yang dapat dipengaruhi ketika mereka memilih toko itu dari lokasi tokonya, dekat atau enggaknya. Terus kalau misalnya paling kita melihatnya keamanan ini sih, melihatnya jauh atau enggaknya toko itu dari tempat tinggal kita atau tempat yang dimana kita dari tempat satu ke tempat lainnya. Tapi biasanya kalau itu kita bakalan ngerasain kalau kita dari rumah ke toko itu jauh atau enggaknya kan. Terus yang kedua, ini yang paling ini banget sih, krusial banget, yaitu keamanan akses dan lingkungan sekitar toko. Pasti kita mikirnya aman gak sih toko ini, ada penjaganya gak nih, kayak gitu kan. Karena kalau misalnya mereka asal-asal di toko itu, takutnya ada pencuri atau segala macam. Yang kedua yaitu ada kemudahan transportasi, yaitu kemudahan di mana ketersediaannya transportasi untuk banyak orang, terus adanya akses dari jalan besar dan mudahnya pengantaran. Mungkin kalau misalnya ini kan kalian kesananya bingung mau naik apa ke tokonya, susah atau gak dijangkaunya dari satu ke tempat yang lain, ada akses untuk transportasi ke sananya enggak, untuk bisa balik pulang atau bisa mereka perginya itu. Terus yang kedua, akses dari jalan besar, ya barangkali tempatnya itu jauh dari jalan besar atau masuk-masuk ke pelosok, itu kan dipertimbangkan juga oleh konsumen. Terus mudah dalam pengantaran, kalau misalnya mereka pengennya pesannya dari online, pasti kan mudah enggak nih nganternya, lama atau enggak, berapa lama diantarnya sampai ke rumah. Nah itu bakalan dipertimbangin sama konsumen. Yang ketiga itu ada jam operasional toko, jadi bukanya atau tutup dari tokonya itu kapan. Terus ada komposisi toko, ini paling nggak terlalu dipertimbangin ya, cuman lumayan penting sih. Ukuran toko, pelayanan yang baik pastinya diutamakan, penentuan harga dan gaya produk yang tepat, dan kelengkapan dari produk itu sendiri. Dan yang kelima ini ada kedekatan dengan kompetitor. Yang keenam pemilihan produk dari kualitasnya dan penataan produk yang menarik, dan yang terakhir itu parkir. Yang ketiga ada pengaruh nuansa toko, misalnya dari desain, dari tata letak tokonya, komunikasinya, sama penerangannya. Dan dari sini yang paling dipertimbangkan oleh konsumen dalam satu toko. Langsung kita masuk ke pembelian konklusif. Tadi pembelian konklusif ini diartikan sebagai pembelian kronik atau repetitif yang menjadi tanggapan primer
hingga terjadi kejadian atau perasaan negatif. Sementara konsumen konklusif itu didefinisikan sebagai respon terhadap dorongan yang tidak terkendali atau keinginan untuk memperoleh, menggunakan, atau mengalami satu perasaan, substansi, atau keinginan yang menuntun individu secara berulang kali. Jadi dari awal konklusif itu sifatnya dia cuma emosional. Jadi kalau pembelian konklusif ini pembeliannya itu berdasarkan cuman keinginan mereka doang, sehingga mereka nggak bakalan mempertimbangkan hasil akhirnya. Nah, hal yang menyangkut perilaku pembelian konklusif itu ketergantungan diri dan kehilangan kontrol. Jadi mereka nggak bisa, karena mereka udah tergantung sama produk-produk baru. Pastinya kalau misalnya pembelian konklusif itu mereka bukan tertarik sama produk yang biasa-biasa mereka beli, tapi mereka tertarik sama produk-produk baru, mungkin kemasannya atau mungkin karena dari mereknya itu mereka merasanya bikin mata itu kayak nggak bisa lepas dari mereka, akhirnya seneng aja gitu mandanginnya gitu tuh dari situ. Terus nafsu, obsesi, dan konsumsi yang dipaksakan. Dan yang ketiga ada kecenderungan untuk menambah produk baru. Yang keempat ada emosi. Yang kelima ada kontrol kognitif yang tinggi dan reaktivitas yang tinggi. Terus faktor dari mempengaruhi karena adanya pembelian kompulsif itu yang pertama ada rangsangan. Ya pastinya karena tadi produk itu dipajang, akhirnya mereka ngelihatnya, wah nih produk baru nih kayaknya, akhirnya mereka terangsang untuk bisa masuk ke toko itu dan akhirnya mereka membeli produk itu tanpa mempertimbangkannya terlebih dahulu. Yang kedua ada pengalaman sosial, mungkin dari teman-temannya yang membeli produk itu akhirnya mereka ikut-ikutan, wah kayaknya enak nih kalau dipakai juga sama saya, padahal mereka belum tentu cocok sama tubuh mereka. Terus tren terbaru karena orang-orang banyak yang make akhirnya, dan lagi ngetren juga sama orang-orang yang sering make, orang-orang yang sering make kayak gitulah, karena mereka ikut-ikutan beli karena status dan kekuasaan. Pasti mereka pengennya citra diri mereka kelihatan baik, dan mereka merasa kalau misalnya mereka udah pakai produk yang dengan brand-brand yang mahal, mereka ngerasa punya kekuasaan untuk ngerasa saya orang-orang kaya lah kayak gitu, saya mampu untuk belinya. Dan yang terakhir itu ada balas jasa kepada diri sendiri atau reward. Ya mungkin ini positif sih ya pengarahnya, tapi nggak sebagian orang aja sih mereka yang untuk beli produk-produk baru, tapi atau juga mungkin di luar sana banyak yang seperti itu. Kita masuk ke tipe keputusan belanja. Tipe keputusan belanja sendiri di sini ada dua faktornya yang mempengaruhinya, yaitu sikap dari orang lain, mungkin dari keluarga, dari saudara, pokoknya segala macam dari keluarga atau dari teman-teman juga, dan faktor situasi yang tidak diantisipasi. Di sini faktor situasi yang tidak diantisipasi akan membuat konsumen membentuk suatu maksud pemilihan atas dasar faktor-faktor seperti pendapatan keluarga yang diharapkan, harga, dan juga manfaat produk yang diharapkan. Nah, di sini ada 3 jenis proses pengambilan keputusan, yaitu pemecahan masalah luas, di mana kalau pemecahan masalah luas ini adalah suatu proses pengambilan keputusan pembelian. Kalau pelanggan itu memerlukan usaha dan waktu yang cukup besar untuk meneliti dan menganalisis berbagai alternatif dalam suatu keputusan. Jadi kalau misalnya ini kan contohnya kayak retail dapat menginformasikan pada pelanggan dan dengan menyediakan brosur yang menggambarkan barang dagangan serta spesifikasinya, pasti mereka bakalan butuh waktu untuk bisa memutuskan membeli satu produk itu. Mereka bakalan butuh untuk mikir-mikir dulu lah kalau dibilang kayak gitu. Pemecahan masalah luas. Yang kedua, pemecahan masalah terbatas. Di sini suatu proses pengambilan keputusan belanja yang dimana menyertakan satu usaha dan waktu yang cukup banyak juga. Pelanggan cenderung untuk lebih mengandalkan pengetahuan pribadi dibandingkan mengandalkan informasi dari luar. Jadi mereka mungkin kalau misalnya yang pemecahan masalah terbatas ini lebih mengutamakan karena pengalaman mereka sebelumnya membeli produk itu, atau mungkin mereka punya pengalaman dari saudara-saudara mereka yang pernah membeli produk itu, akhirnya mereka mendapatkan informasi, mereka mempertimbangkan dari pendapat-pendapat orang itu. Terus yang ketiga,
Pengambilan keputusan bersifat kebiasaan, yaitu proses keputusan belanja di mana mereka melibatkan sedikit sekali usaha waktu tanpa usaha sadar. Salah satu cara mereka mengatasi tekanan itu dengan menyederhanakan proses pengambilan keputusan mereka. Contohnya kayak misalnya yang tadi beli snack, kalian itu kan merasanya ya nggak perlu waktu lama untuk mutusin kalian beli snack apa yang mau kalian pengenin, karena itu udah sesuai dengan yang kalian pengenin, yaitu keripik kentang. Akhirnya kalian udahlah nggak apa-apa lah, aku makan citato aja karena ini sama-sama keripik kentang juga, padahal kalian lebih senang yang Lays kan, kayak gitu. Ini pengambilan keputusan bersifat kebiasaan. Masuk ke yang lain, proses pengambilan keputusan belanja pelanggan. Jadi di sini ada tahapannya. Yang pertama, pengenalan kebutuhan. Yang kedua, pencarian informasi. Yang ketiga, evaluasi atas alternatif. Yang keempat, ada menentukan pilihan. Yang kelima, ada transaksi belanja. Dan yang keenam, ada evaluasi belanja. Kita masuk ke pengenalan kebutuhan. Pengenalan kebutuhan itu kebutuhan ada dua, kebutuhan fungsional berdasarkan dari manfaat produk. Yang kedua, kebutuhan fisiologis itu jadi mereka manfaat emosional dari sebuah produk yang mereka beli. Misalnya konsumen membeli sebuah produk smartphone untuk mendapatkan pengakuan dari lingkungan sosialnya bahwa konsumen tersebut merupakan individu yang gaul, paham teknologi, dan memiliki kemampuan finansial yang baik. Sementara kalau kebutuhan psikologis tersebut disebut kebutuhan emosional. Jadi motivasi yang dipengaruhi emosi berkaitan dengan perasaan, baik itu keindahan, gengsi, atau perasaan lainnya termasuk bahkan iba dan juga rasa marah. Jadi kebutuhan psikologis ini sama kayak kebutuhan inklusif, di mana mereka mengutamakan emosi mereka untuk bisa membeli suatu produk, padahal mereka belum tuh mempertimbangkan pada akhirnya seperti apa. Terus yang kedua, ada pengenalan kebutuhan. Pengenalan kebutuhan ini masuk ya belum? Kita masuk ke yang kedua, yaitu pencarian informasi. Pencarian informasi itu bisa dari yang dipertimbangkan itu jumlah informasi yang dicari, tergantung pada nilai yang dirasakan akan diperoleh dari pencarian dibandingkan dengan ongkos atau biaya pencarian informasi. Yang kedua, biaya pencarian informasi meliputi waktu dan uang. Misalnya kalian berkeliling dari satu toko ke toko yang lain, dan kalian pasti bakalan nanya-nanya tentang produk atau jasa yang kalian butuhkan. Itu yang bakalan kalian korbanin dari pencarian informasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah informasi yaitu yang pertama, sifat penggunaan produk yang dibeli. Karena di sini sifatnya itu sangat kompleks dan juga sangat pribadi. Jadi kalau misalnya ketika kalian membeli produk itu, kalian pasti bakalan mikir-mikir dulu untuk bisa membeli produk itu, karena kalian bakalan membandingkan atau juga kalian mempertimbangkan hal-hal yang lebih spesifik pada produk itu. Makanya kalian butuh informasi yang lebih banyak untuk suatu produk yang benar-benar yang kalian pengen. Yang kedua, karakteristik pelanggan individu. Jadi misalnya kayak tadi, sesuai dengan sifat-sifat kalian, kalian tuh orangnya kayak gimana, kalian orangnya mungkin lebih terbuka atau kalian lebih tertutup. Jadi makanya kalau kalian beli produk itu sesuai dengan karakter kalian. Jadi nggak bisa asal pilih atau kalian asal beli produk. Misalnya kalian beli orang yang tertutup, kalian beli produk yang kelihatannya ngejreng atau kalian kelihatan lebih mencolok, akhirnya kalian kan bakalan malu sendiri, kalian bakalan merugikan diri kalian sendiri. Yang ketiga, ada aspek pasar dan lingkungan belanja saat belanja tersebut berlangsung. Mungkin dari faktor luar kali ya, ini mah eksternal. Sumber-sumber informasinya kalian bisa dapetin dari eksternal ataupun dari internal. Sumber eksternalnya sendiri berdasarkan dari iklan atau dari orang-orang. Kayak tadi kalian bisa dapat dari saudara-saudara kalian atau dari teman-teman sekalian, teman-teman kalian atau teman-teman ya mungkin teman rekan kerja segala macam. Informasi dari internal mungkin kalian bisa dari memori pelanggan seperti nama, gambar dari produk itu sendiri. Jadi kalian punya persepsi sendiri tentang produk tersebut. Nah,
Sumber informasi yang dapat dipercaya akan membuat konsumen percaya dan tidak perlu mencari informasi sebagai informasi pembanding. Sebaiknya kalau konsumen meragukan sumber informasi yang diterima, maka akan semakin banyak informasi yang berbanding yang dibutuhkan konsumen dalam proses pengambilan keputusan. Makanya dari itu retail itu mereka memutuskan untuk supaya pelanggan itu nggak nyari informasi banyak, karena apa? Jadi kalau bisa sih si konsumen itu datang ke tokonya dan akhirnya mereka bisa beli di produk di tokonya itu. Karena kalau misalnya mereka nyari-nyari banyak informasi, pasti mereka bakalan membandingkan dari satu toko ke satu toko yang lain. Akhirnya mereka memilih kalau misalnya satu tokonya spesifiknya kurang dari yang standar yang mereka inginkan itu, akhirnya mereka bakalan pindah ke toko yang lain dan akhirnya mereka loyal sama yang lain. Dan itu sebagai strategi retail. Dan yang terakhir, mengurangi pencarian informasi. Jadi dari yang tadi, kalau misalnya retail itu strateginya supaya konsumen itu tidak mencari informasi banyak-banyak itu, supaya mereka bisa datang langsung ke tokonya dan akhirnya mereka bisa langsung beli produk dari tokonya tersebut, nggak membandingkan dari satu toko ke toko yang lain. Masuk yang ketiga, evaluasi atas alternatif. Jadi di sini ada kriteria evaluasi, ada karakteristik toko, ada proses pembandingan, dan toko yang dapat diterima dan toko yang tidak dapat diterima. Jadi kalau kriteria evaluasinya sendiri yaitu misalnya kayak dari jarak toko, keadaan tokonya itu seperti apa. Dari seperti itu si konsumen itu bakalan terpengaruh, bakalan datang atau enggak nih ke tokonya. Nah, yang kedua, karakteristik yang toko yang dirasakan. Misalnya di sananya tuh kayak berantakan banget kelihatannya, atau misalnya mereka nggak mendapatkan pelayanan yang memuaskan, atau mereka kelihatannya wah ini pelayanannya kurang bagus nih, kelihatan dari raut wajah para pekerjanya itu kurang apa ya, kalau dibilang kurang menyambut mereka datang, atau mereka pokoknya ketika mereka milih produk itu mereka kayak acuh nggak acuh. Dan itu sebagai perbandingan juga dan evaluasi bagi si konsumennya. Terus proses pembandingan juga yang tadi, mungkin mereka bakal membandingkan antara satu toko dengan toko yang lain. So pegawai yang toko yang satu itu ramah dan pegawai suatu toko yang barusan mereka datang itu jutek, dan akhirnya mereka bakal milih, wah udahlah saya milihnya toko yang satunya aja. Toko yang satunya itu tokonya itu udah bagus, terus juga pelayanannya juga baik lah kalau dibilang. Jadi makanya mereka bakalan milih ke toko yang lain. Nah, masuk di sini ada model atribut. Model atribut ini adalah model yang menyediakan satu cara yang bermanfaat untuk dapat meringkas bagaimana pelanggan menggunakan informasi yang mereka dapatkan itu tentang berbagai alternatif dan mengevaluasi alternatif tersebut dan memilih apa yang terbaik untuk memuaskan kebutuhan mereka. Di sini beberapa tahap yang harus dilalui dalam model atributnya sendiri, yaitu tahap evaluasi, kepercayaan terhadap toko terkait dengan kinerja bermanfaat. Terus yang kedua ada bobot penting, yang ketiga ada implikasi retail, ada memasuki berbagai rangkaian pertimbangan, ada mengubah kepercayaan kinerja, dan lainnya sebagainya. Masuk ke yang terakhir ada evaluasi belanja. Nah, evaluasi belanja ini biasanya ketika konsumen itu nggak puas atau merasa dia kurang mendapatkan apa ya, intinya mereka nggak puas dari produk yang mereka beli. Akhirnya yang harus dilakukan sama retailnya itu adalah memberikan garansi. Kayak misalnya HP, garansinya berapa tahun. Nah, ini sebagai faktor faktor pertimbangan konsumen untuk mengevaluasi suatu produk setelah belanja. Terus membantu instalasi produk. Nah, ini nilai tambah juga bagi si konsumen. Misalnya mereka nggak bisa memasang suatu produk yang mereka beli, akhirnya dibantu sama retail atau membantu sama orang jualnya. Yang ketiga, menghubungi konsumen. Ini penting karena sebagai yang tadi saya bilang, kalau konsumennya ditanya pastinya puas atau enggak terhadap produk yang kita beli. Nah, ini sebagai masukan untuk retailnya juga, sebagai evaluasi untuk si konsumen itu juga. Dan yang terakhir, membangun harapan yang realistis. Ketidakpuasan konsumen terjadi apabila harapan konsumen terlalu tinggi dibandingkan dengan persepsi penilaian konsumen atas kinerja suatu produk.
Jadi produknya itu sesuai dengan kebutuhan kebutuhan dan juga harapan dari konsumen atau enggaknya di sini. Faktor sosial yang mempengaruhi keputusan belanja, yaitu yang pertama tadi keluarga, yang kedua ada pengambilan keputusan keluarga, ada kelompok referensi dan juga budaya. Faktor pribadi dan atau internal ya. Kalau tadi kan faktor lingkungan. Di sini aspek pribadinya itu mungkin dari dia sendiri, karakter dia sendiri pengennya kayak gimana produknya, sesuai atau enggak sama yang pengen dia beli, makanya itu sesuai dengan diri dia sendiri. Dan psikologis mungkin bisa dari karakter mereka, dari persepsi mereka, dari motivasi mereka, dan juga gaya hidup mereka. Dan faktor pribadi atau internalnya ya yang tadi karakter mereka sendiri, persepsi, motivasi, dan gaya hidup. Model psikologi lingkungan Marmeh, Rabain, Russell. Menurut asumsi model ini, perasaan dan emosional manusia itu bakalan menentukan apa yang akan dilakukan dan bagaimana untuk melakukannya. Terus yang kedua, manusia merespon dengan bentuk emosi yang berbeda-beda terhadap lingkungan yang berbeda juga, dan juga menimbulkan reaksi untuk mendekat atau menjauh dari lingkungan. Di sini ada 3 bentuk emosi dasar yang dapat mempengaruhi perilaku mendekat, menghindar pada perilaku belanja. Jadi misalnya di sini ada 3 bentuknya, yaitu menggembirakan atau tidak menggembirakan. Jadi kegembiraan menggembirakan sejauh mana seseorang merasa nyaman, ceria, atau puas di dalam satu lingkungan. Yang kedua, menggairahkan atau tidak menggairahkan. Kegairahan berkaitan dengan sejauh mana seseorang merasa tertarik atau terstimulasi, waspada, atau aktif dalam satu situasi. Yang ketiga, mendominasi atau submisif, yaitu dominan, menggambarkan sejauh mana seseorang merasa terkendali atau bebas untuk berpindah dalam satu situasi. Nah, masuk lagi kita ke pembelian inklusif. Sebelumnya itu kita belum membahasnya secara detail, tapi di sini kita bahas secara detail. Jadi pembelian inklusif ini, kegiatan belanja itu dapat menjadi alat untuk menghilangkan stres, menghabiskan uang, dapat mengubah suasana hati seseorang berubah secara signifikan. Dengan kata lain, uang adalah sumber kekuatan. Kemampuan untuk menghabiskan uang membuat seseorang merasa berkuasa, dan akhirnya mereka ngerasa kekuasaan dan status itu lebih diutamakan. Nah, tipe pembelian inklusif ini ada inklusif murni, inklusif pengingat, inklusif saran, dan inklusif terencana. Kalau inklusif murni ini mengacu pada tindakan pembelian sesuatu karena alasannya menarik. Biasanya ketika suatu pembelian terjadi karena adanya loyalitas pada satu merek atau satu produk tertentu. Yang kedua ada inklusif pengingat, yaitu konsumen membeli berdasarkan jenis. Biasanya mereka membeli karena ada antisipasi tercatat dalam daftar belanja. Yang ketiga ada inklus saran, yaitu karena misalnya satu produk itu ditemuin oleh konsumen untuk pertama kali dan akan menstimulasi keinginan untuk mencobanya. Dan yang terakhir impuls terencana, yaitu menunjukkan respon konsumen terhadap beberapa insentif spesial untuk membeli unit yang tidak diantisipasi. Tadi kan ada antisipasi itu lewat daftar belanja itu, tapi ini tidak ada di daftar belanja. Terus ada 3 perspektif dalam pembelian inklusif ini adalah karakteristik produk yang dibeli, misalnya kayak produk-produk yang biasa kalian beli. Kalau pembelian inklusif ini pasti karakteristiknya itu pembelian produknya itu produk baru, bukan produk yang biasanya dibeli. Terus karakteristik konsumen ini misalnya sesuai dengan kepribadian konsumen, karena kesenangan mereka berkunjung ke tempat belanja, dan semuanya itu mempengaruhi terjadinya pembelian inklusif. Yang ketiga ada karakteristik display tempat belanja atau karena ada toko kalau dibilang. Di sini mungkin tinggi dari ruang antar raknya, tinggi raknya, dan arah menghadap raknya, dan dapat mempengaruhi dari pembelian inklusif sih.
Penyebab terjadinya pembelian impulsif yaitu pengaruh stimulus, yaitu karena mengingatkan konsumen apa yang harus dibeli, karena pengaruh display, karena adanya promosi, dan ada usaha pemilik tempat belanja untuk dapat menciptakan kebutuhan baru. Terus yang kedua, adanya pengaruh situasi. Mungkin kalau karena situasi sih ya karena lingkungan merekanya, dari lingkungan sosial atau lingkungan dari mereka untuk ngambil keputusan, akhirnya mereka mencoba-coba untuk membeli produk, dan akhirnya mereka merasa kayak udahlah ini sesuai dengan kebutuhan saya atau enggak sesuai dengan kesenangan saya. Akhirnya mereka terpengaruh sama lingkungan itu atau situasi itu. Nah, di sini ada kondisi yang menyebabkan pembelian impulsif di supermarket, misalnya karena adanya besarnya transaksi, jadi semakin banyaknya macam produk yang dibeli, jadi itu bakalan memperbesar pembelian impulsif dan akan bahkan semakin meningkat. Yang kedua, ada pelayanan belanja, yaitu terjadinya pembelian impulsif semakin tinggi terjadi sewaktu konsumen melakukan perjalanan belanja lebih sering. Yang ketiga, frekuensi belanja, semakin besar kemungkinannya terjadi ketika konsumen itu sering melakukan pembelian dibanding sebelumnya. Yang terakhir, ada daftar belanja, yaitu daftar yang telah ditentukan terlebih dahulu, dapat menyebabkan kemungkinan besar terjadinya pembelian impulsif, tetapi hanya bila jumlah unit belanjanya besar, umumnya lebih dari 15 unit. Dan itu masuk seperti kayak besar transaksi tadi. Perilaku belanja konsumen di Indonesia. Pengeluaran konsumen Indonesia per sektor di industri modern. Nah, di sini industri retail modern itu kalau dibilang banyak, kayak di Indonesia udah lumayan banyak. Kayak misalnya Sentro, terus Carrefour, terus Hypermart, terus Matahari, dan itu udah banyak banget mempengaruhi. Dan yang paling terdekat itu adalah Indomaret sama Alfamart ya. Nah, ini bakalan terus berkembang di Indonesia dan bakalan mempengaruhi kebiasaan belanja dan gaya hidup konsumen Indonesia, karena banyaknya retail ini akhirnya Indonesia itu tingkat konsumennya itu termasuk tinggi kalau dibilang, dan akhirnya mereka ngerasa kalau nggak belanja di tempat yang kayak mall itu mereka ngerasa gengsi, dan citra diri dari namanya mereka nggak mampu atau mereka nggak pernah pergi ke mall atau itu tuh sangat berpengaruh bagi kehidupan mereka. Nah, di sini ada pendapat nih di sini menurut Handi Irawan mengenai 10 perilaku konsumen di Indonesia, yaitu yang pertama short thinking, mereka berpikir jangka pendek, yaitu suka mencari sesuatu secara instan. Jadi mereka nggak mencari informasi secara detail, mereka nggak mempertimbangkan kualitas, atau mereka cuma mengiranya kayak konten, atau mereka cuma ngeliat mereknya aja, tapi mereka nggak ngeliat kualitasnya. Padahal ketika mereka udah beli baru mereka tahu, padahal ketika itu harusnya mereka review dulu sebelumnya mereka beli produk itu. Yang kedua, ada kolektif. Jadi konsumen cenderung akan memperhatikan kesamaan rasa, memiliki dalam satu kelompok, menghabiskan waktu bersama di dalam kelompok, serta memperhatikan pendapat dan penilaian dari orang lain. Yang ketiga, ada impulse buyer. Jadi konsumen Indonesia itu mudah dipengaruhi atau terpengaruh untuk melakukan pembelian tanpa perencanaan terlebih dahulu, atau dikenal sebagai impulse buyer. Jadi mereka nggak ada perencanaan terlebih dahulu, jadi mereka main jalan-jalan dulu nih, udah lihat dulu aja. Nanti ketika ada barang yang menarik menurut mereka, akhirnya mereka masuk ke toko dan mereka beli tanpa mereka mempertimbangkan. Pada akhirnya itu mereka kepake kan nih produknya untuk kedepannya, dan itu harus dipertimbangkan. Dan ini biasanya orang Indonesia itu seperti itu. Foreign brand orientation. Jadi ada pengalaman, misalnya gini, ada teman mereka beli produk jaketnya itu jaket tanah Chelsea kalau dibilang, terus mereka tuh membandingkan jaket Chelsea yang satu yang emang ori, dia katanya ori, dia beli di import, secara import atau online. Terus mereka ada yang beli juga tapi KW, toko biasa lah kalau dibilang, tapi mereka menjual merek yang sama, tapi kan belum tentu kualitas dan juga bahannya itu sama seperti yang mereka beli import. Nah,
karena tuh mereka ngelihatnya oh ini original loh, ini dari tokonya langsung, dari ya tokonya nggak tahu di mana, mereka ngomongnya dari luar negeri, import dan segala macem. Nah di sini mereka cuma ngelihatnya tuh brandnya, akhirnya itu menjadi satu status lah kalau dibilang, kalau misalnya mereka bisa beli, mereka punya uang untuk beli produk-produk mahal yang kayak sekelas jaket yang bisa beli yang impor segala macam itu, dan itu menjadi pertimbangan atau menjadi hal-hal yang kebiasaan di Indonesia. Konteks orientation yaitu mereka lebih berorientasi pada konteks, bukan pada konten produk. Jadi karena kurang informasi yang diterima oleh konsumen pada proses pengambilan keputusan, sehingga mereka tuh kurang cerdas dalam melakukan evaluasi pembelian produk. Terus ada konvensional teknologi, jadi mereka tidak mudah untuk membaurkan diri untuk sama teknologi yang baru, karena mereka masih percaya sama teknologi yang lama, yang mungkin kalau menurut orang-orang yang udah pakai teknologi baru itu udah jadul segala macem lah kayak gitu. Dan Indonesia masih bergantung sama produk-produk yang mungkin teknologinya masih lama. Nah, religius ini mereka lebih mengaitkan pada agama atau pada kepercayaan mereka. Terus subculture influence, jadi mereka terpengaruh sama subbudaya, kayak misalnya sekarang berpengaruh sama budaya Korea, jadi ada banyak barang-barang produk yang kayak Korea-Koreaan kayak gitu, akhirnya mereka tertarik untuk beli, dan itu sangat mempengaruhi sama budaya konsumen di Indonesia. High pride, jadi gengsi yang tinggi dan suka pamer kepada lingkungan sosialnya karena mereka pengen mendapatkan pujian dari orang-orang lain. Dan yang terakhir, non environmentally friendly, jadi kurang ramah lingkungan karena mereka cuma mikirnya adalah barang ini mah bisa dikonsumsi, tapi mereka nggak berpikir faktor untuk lingkungannya itu seperti apa. Nah, lanjut kita masuk ke segmentasi pasar. Segmentasi pasar itu ada kriterianya, yaitu kemampuan bertindak, kemampuan identifikasi, aksesibilitas atau kemudahan akses. Yang keempat ada ukuran. Kemampuan bertindak ini kriteria pokok untuk mengevaluasi satu segmen pasar retail, yaitu pelanggan di segmen itu harus mempunyai kebutuhan yang serupa, mencari manfaat yang serupa, dan dicukupi oleh satu penawaran retail yang serupa juga. Yang kedua ada kebutuhan pelanggan itu harus berbeda dengan kebutuhan pelanggan dari segmen yang lain, dan pembisnis retail ini strateginya itu harus peka sama kebutuhan retail kebutuhan konsumen yang semakin berubah-ubah atau sifatnya dinamis. Yang kedua kemampuan identifikasi, jadi hal yang penting mungkin untuk ditentukan sama retail itu adalah ukuran segmen. Mungkin kita mungkin segmennya tuh kemana nih, kitanya pasarnya tuh yang mau kita tuju itu kemana aja, karena kebutuhan dari si konsumen itu kan berubah-ubah dan kita nggak mungkin bisa melayani semua, karena kita ada spesifikasi kita mau ke arah mana, retail kita itu jalannya kemana, dan kita fokusnya sama produk apa. Makanya itu kita nggak boleh luas-luas, kita harus lebih lancip lah, kalau lebih lancing kalau ketika kita menentukan segmentasi. Terus aksesibilitas atau kemudahan akses, yaitu kemampuan retail untuk menyampaikan baruan pemasaran yang sesuai dengan segmen ini. Pemilik retail juga harus memastikan adanya sumber daya yang dimiliki sebagai akses untuk melayani segmen pasar tertentu. Sumber daya yang dapat meliputi modal, keahlian, tenaga kerja, teknologi, dan juga lain-lainnya. Dan yang keempat ada ukuran. Jadi di sini segmen target harus cukup besar untuk mendukung satu bauran penjualan retail yang unik. Segmentasi pasar potensial harus dapat memberikan keuntungan kepada pembisnis retail. Keuntungan yang dapat didapatkan oleh pembisnis retail itu berasal dari volume penjualan produk atau dari satu keuntungan ketika si retail itu menjual. Nah, pendekatan segmentasi pasar ini ada banyak. Biasanya kita ada 3, demografis, geografis, sama psikografis kan. Sekarang kita ada 6, yaitu dari segmentasi geografis, jadi kita sesuai dengan wilayah. Segmentasi demografis itu berdasarkan selera atau umur dari konsumen. Segmentasi geodemografis ini gabungan dari geodemografis sama demografis. Yang keempat ada segmentasi gaya hidup, jadi mungkin
Kalau gaya hidup ini lebih disebutnya segmentasi psikografis, merupakan segmentasi yang mengacu pada bagaimana kehidupan seseorang dan bagaimana mereka meluangkan waktu untuk opini mereka tentang dunia. Nah, yang terakhir ada segmentasi situasi belanja, ada kedua lagi. Segmentasi situasi belanja, yaitu situasi belanja hampir sama dengan segmentasi demografis atau gaya hidup, tapi dibedakan berdasarkan situasi belanja yang dihadapi oleh pelanggan. Terus segmentasi berdasarkan manfaat, yaitu segmentasi berdasarkan manfaat ini menjadi satu pendekatan untuk mengidentifikasikan target market berdasarkan kelompok pelanggan yang mencari manfaat yang relatif sama. Dalam model sikap multi atribut ini, pelanggan yang memiliki kesamaan manfaat akan dicari dan akan memiliki bobot kepentingan yang sama oleh satu konsumen yang lainnya juga. Nah, penentuan target pasar utamanya yaitu segmen pasar utama yang dipilih oleh perusahaan untuk dijadikan sasaran utama dalam program pemasarannya. Yang tadi saya bilang, kita tuh kemampuan identifikasi kita tuh harus runcing kemana kita segmentasi pasarnya. Misalnya segmentasi pasarnya itu kita lebih ke arah makanan, dan itu kita harus spesifikasi lagi kita mau kemana nih, makanannya tentang makanan yang anak muda sekarang atau untuk yang umur 30-an atau umur untuk 50-an. Nah, itu kita harus dispesifikasi lagi. Terus target pasar sekunder yaitu segmen pasar mempunyai karakteristik yang relatif sama tapi berbeda dengan karakteristik dari segmen pasar utama yang dilayani retailnya. Misalnya, jika karakteristik dari konsumen utama adalah keluarga mapan dengan golongan ekonomi atas, maka pasar sekunder dapat diterapkan relatif sama dengan sedikit perbedaan. Misalnya, keluarga muda dengan golongan ekonomi yang menengah ke atas. Penentuan posisi di sini ada bukan tentang apa yang harus dilakukan terhadap produk, tapi penerapan penentuan posisi itu harus diawali oleh apa yang harus dilakukan untuk membangun pemahaman tentang retail di dalam benak pelanggan maupun calon pelanggan. Jadi, kayak misalnya saya ngasih contohnya satu ya. Kentucky Fried Chicken atau KFC, di sini mereka punya slogan jagoan ayam. Positioning dari KFC sendiri itu dibangun secara konsisten dan tercermin dari jenis ragam menu berbahan ayam yang ditawarkan dan penggunaan maskot Chucky. Di sini mereka pasti bakalan mikir kalau Kentucky itu mereka produk tentang ayam. Nah, akhirnya mereka mikir, oh iya nih, kalau misalnya tentang berbau ayam itu pasti KFC. Nah, itu udah berada di posisi benak para konsumen. Pengaruh unsur baruan retail yaitu segmentasi pasar, target pasar dan penentuan posisi. Tentunya retail dihadapkan pada kondisi untuk mengambil keputusan tentang unsur baruan retail yang harus dijalankan. Loudon dan Brita mengatakan three are several factors that influence customer. Ini adalah tentang dari tokonya itu sendiri, dari desainnya itu sendiri, dari harga, dari iklan, dan juga promosi, dan juga dari personel servisnya itu atau pelayanan dari servisnya itu kayak gimana. Dan ini unsur baruan retail terhadap keputusan konsumen. Jadi tadi unsur baruan konsumennya sendiri terhadap keputusan retail itu ada toko, ada physical design atau dari desain ininya, desain tokonya itu seperti apa, assortment, price, harga, terus ada iklan, sales promotion atau promosi, terus dan pelayanan, dan juga pegawainya itu sendiri seperti apa. Nah, mungkin sampai sini aja kita bahas tentang bab 2. Saya harap kalian bisa ngerti tentang bab 2 ini yang saya jelaskan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.